Bon? Bondan? Bondan? Iya, Bu. Sini. Ini cepat-cepat bak makanan buat Bapak ya. Iya, Bu. Bondan? Iya. Hati-hati, jangan lari-lari nanti jatuh. Baik, Bu. Apa salahku, Rip? Nanti aku dimarahi Bapak. Yarin, kamu apa? Mau marah? Segala cara lantang begituan. Di rumahku buat tempat minum ayam. Jangan kau samakan bapakku dengan ayam peliharaanmu, Rip. Nanti aku dimarahi Bapak. Memang sama. Bapakmu, ibumu, kan pembantu ayahku. Peliharaan ayahku. Ya kan? Ayo, mau apa? Idih, cengeng. Begitu aja nangis. Nggak malu, nggak malu, nggak malu, nggak malu, Nggak boleh kesenggol sedikit. Cara jatuh aja nangis. Nggak malu, kayak anak kecil, Nggak malu, kayak anak kecil. Cengeng. Cengeng, cengeng, cengeng. Tantang jatuh nangis, nggak malu, cengeng, cengeng, cengeng. Rip, sudah Rip. Rip, kasihan ya si Bondan. Sudah besar tapi belum sekolah. Anak orang miskin seperti dia, buat apa sekolah? Tapi kita mesti kasihan sebab kalau dia besar, kan buta huruf jadinya. Bapaknya buta huruf. Dia pun juga harus buta huruf. Bapaknya kan bekerja pada ayahku. Dia pun nanti juga harus bekerja padaku.
Biarlah, Bondan. Jangan menangis, nak. Bapak tahu siapa yang melakukan semua ini. Tentu Surip lagi. Sabarlah, nak. Memang sebagai orang yang tidak punya, kita banyak mengalami cobaan. Dan kita harus tahu diri. Bondan, tabahkanlah hatimu, nak. Ayo, jangan nangis. Ayo. Huh? Ayo. Selamat pagi, Bi. Pagi, Neng. Ayo cepat makan. Ayo makan. Ayo cepat. Oh. Kak Bondan sudah sarapan? Sudah, Kak? Kalau belum, tunggu di sini ya. Nanti Sumi ambilkan nasi. Ayo cepat makan ya. Sebentar lagi giliranku sarapan. Dini hari kau sudah pulang? Apa kau tidak sekolah, nak? Anak-anak disuruh pulang, Bu. Karena gurunya sakit. Kok sakit melulu tuh guru? Gajinya kurang barangkali, Bu. Bohong, Bu. Masa sebentar? Pak gurunya sakit. Kak Sri bolos tuh. Ini sarapan buat Kak Bondan. Jangan. Nanti ibumu marah. Tidak, ibu tidak tahu. Ayolah, Kak. Nanti Kak Bondan lapar, perutnya sakit. Ayolah. Di, kalau nyuci, sabunnya jangan banyak-banyak. Bisa habis harta saya untuk beli sabun. Sabun ini sudah 3 harinya. Mestinya kan cukup buat seminggu, Bi. Ya sudah, yang bersih nyucinya. Enak saja kau makan. Dari mana dapat? Dari mana? Hah? Kau curi dari mana nasi itu? Dari... Ayo bilang, dari mana? Dari makmu itu ya? Bu, bukan, Bu. Dari Sumi, kasihan Kak Bondan lapar. Itu bukan urusanmu. Hei Bondan, kau mesti tahu diri ya. Tugasmu di sini bukan untuk makan, tapi membersihkan kandang ayam, kandang kambing. Jadi anak jangan belajar malas ya. Orang tuamu sendiri, sore makan, pagi tidak. Terkadang ada, kadang tidak. Kau di sini enak-enakan makan ya. Kau harus bantu mereka. Jangan banyak tingkah, mengerti? Saya mengerti, Bu. Dasar anak nggak tahu diuntung. Sumi, ayo masuk ke dalam. Jangan bantu-bantu dia lagi. Kebiasaan nanti. Ger, ayo makan. Surip, kenapa kau buang nasi itu?
Surip sudah kenyang, Bu. Lagian, padi kita kan masih banyak di lumbung. Berhenti, berhenti. Di dia, Juragan. Aku mau lihat kebun singkongku dulu. Nih, Oh, terima kasih. Terima kasih, Juragan. hei! Kamu! Mencuri singkong ya? Hah? Kecil-kecil sudah berani mencuri. Saya tidak mencuri, Pak. Singkong ini bapak saya yang tanam. Apa? Enak saja kau ngomong. Bapakmu hanya sebagai pekerja di sini. Ini tanah milikku, termasuk singkong-singkong ini. Kenapa kau curi? Hah? Saya tidak tahu kalau... Diam! Rasakan kamu ya. Masih kecil sudah pintar ngomong. Membantah. Kalau kamu sekali lagi berani mencabut pohon singkongku, hajar kau. Pergi! Pergi! Bondan, dari mana kau? Kok sedih banget kelihatannya? Aku tidak sedih. Aku gembira. Kapan kau mau masuk sekolah? Entahlah. Memang cita-citamu itu untuk bersekolah memang baik. Tapi dari mana dapatkan uang untuk biayanya? Sedangkan hutang kita kepada Juragan Amir rasanya sudah kelewat banyak. Tapi kata orang bayarannya tidak mahal kok, Pak. Betul. Tapi buku-bukunya dan si Bondan kan tidak punya baju untuk sekolah. Itu yang jadi pikiranku, Bu. Biar saja. Besok kita berusaha pinjam uang pada Juragan Amir, Pak. Nah, bajunya ini saja kain ibu. Aku rasa tidak ada gunanya kau menyekolahkan anakmu. Sebab mulai dari kakek dan bapakmu, dan kau sendiri tidak ada yang pernah bersekolah. Begitu kan? Itulah sebabnya, Gang. Saya bodoh dan buta huruf. Maka saya ingin supaya nantinya si Bondan ini tidak seperti saya. Pak, siapa yang mau sekolah? Si Bondan? Sudah terlambat. Anak sudah sebesar itu baru mau masuk sekolah. Lagi pula, untuk membayarnya nanti dengan apa? Makanya saya mau pinjam uang buat keperluan si Bondan ini. Jangan dikasih, Pak. Masa si Bondan yang sekolah? Bapak yang pinjami uang? Kasih saja, Pak. Kasihan Kak Bondan. Baiklah, kau boleh hutang lagi. Aku tidak keberatan, tapi ingat, hutangmu yang dulu-dulu masih menumpuk padaku. Jadi, asal kau bekerja lebih giat lagi. Dan kita bikin perjanjian yang mengikat.
Terima kasih, Gan. Terima kasih. Cis! Satu malu. Apa lihat? Hah? Mau sekolah pinjam uang bapak. Weh! Biar bekas juga tidak apa-apa ya, Bu. Asal tidak minta. Iya, yang penting Bondan harus rajin belajar supaya nanti jadi orang yang berguna bagi masyarakat. Sudah siap semua bukunya? Sudah, Bu. Bondan pergi dulu ya, Bu. Iya. Bondan, hati-hati ya. Ya, Bu. Sini, ini uang sanggupmu. Tidak usah, Bu. Simpan saja buat bayar hutang kita pada Juragan Amir. Rip, lihat tuh si Bondan. Yuk. Kita godain dia yuk. Oh iya, yuk. Yuk, kita samperin yuk. Yuk. Lihat tuh, Tak. Anak gak tau malu. Pakai baju bekas kain ibunya. Memang tidak boleh pakai baju bekas. Siapa bilang tidak boleh? Kalau kau sih boleh saja. Kalau aku tidak boleh. Buat apa? Kelapa 2. Si Ani tadi ke sana. Lama ia di sana. Rumah si Tati rumah batu. 3 rumah batu si Tati. Siapa kawan si Tati? Si Ana. Pengorbanan kita tidak sia-sia, Pak. Bondan sudah bisa baca, sudah bisa nulis. Tapi
Aku khawatir akan kesehatanmu itu, Bu. Kok sudah mulai batuk-batuk lagi? Tidak apa-apa, Pak. Malah Ibu mengkhawatirkan Bapak terlalu memaksakan diri. Kerja dari pagi sampai matahari terbenam. Bondan ikut juga kerja keras. Kita bekerja dari musim ke musim. Tapi hutang kita masih banyak juga pada Juragan Amir. Selama kita hidup dan selama kita membutuhkan uang untuk biaya anak kita sekolah, maka selama itu juga kita berhutang. Tapi sebaiknya hal ini jangan kau pikirkan. Hanya akan memberatkan pikiranmu saja. Rip, tuh burung. Mana? Tuh. Ya, nggak kena. Rik, sini. Ada apa, Rik? Lihat tuh si Bondan. Dia capek habis bantu bapaknya. Ah, anak pembantu yang belagak jadi anak raja. Dialah orangnya. Hei, hei. Bangun. Bangun. Tuan Besar, enak tidur ya? Dasar pemalas. Kurang ajar. Berani ya? Maaf, Rip. Aku kira siapa. Biar kepada siapapun, kau tidak boleh berbuat seperti itu. Mengerti? Tapi, kalau kaki sampai ke muka... Ah, masih bagus. Tempatmu di telapak kakiku. Tahu? Rip, tunggu apa lagi, Rip? Aja, Rip. Masa kau takut? Rip, tenang tuh. Jangan begitu, Rip. Kan sakit. Habis kamu apa? Hah? Ayo bangun. Apa sakit? Mau lawan? Ayo, 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 ayo. Ayo bangun kalau berani. Mana dia berani, Rip? Jangankan melawan, lihat kau saja tidak berani.
Bondan! Bondan! Aduh. Jangan, Bondan. Sudah. Sudah, Bondan. Jangan. Sudah, Bondan. Maaf, Den. Sudah. Lepaskan, Pak. Biar Jangan. Bondan. Awas, Bondan. Den, jangan, Den. Jangan. Sudah, Den. Sudah. Jangan, Den. Sudah, Den. Den, jangan, Den. Keterlaluan kau, Rep. Mata Pak Yusuf bisa buta tuh. Maksudku, si Bondan. Aku pulang dulu ah, takut kesalahan. Aku juga. Ayo. Bondan, mengapa mesti terjadi perkelahian itu? Bondan sudah tidak meladeni, Pak. Tapi Surip terus mengganggu. Sabarlah, Bondan. Biar bagaimana, dia anak majikan kita. Apa selamanya? Kita harus begini, Pak. Entahlah. Rip, obat merahnya. Pakein dong. Biar banyak. Dengan begini, orang tuaku mengira kepalaku bocor. Memang banyak akalmu, Rep. Tentu dong. Aku pulang dulu ya, Data. Pak. Aduh. Berdarah. Kenapa kau sayang? Dihajar. Dipukul. Dipukul? Dipukul siapa? Bondan. Bondan. Kurang ajar. Dasar anak keparat. Pendeknya, aku tidak mau melihat mereka lagi. Kurang ajar. Berani mukul anak majikan. Keterlaluan. Keterlaluan. Usir saja mereka, Bu. Jangan, Pak. Kasihan. Diam! Anak kecil tahu apa? Pak, usir saja mereka semua. Tidak perlu kasihan-kasihan. Usir. Sekarang juga. Kemana kami harus pergi, Juragan? Aku tidak mau tahu. Berilah kami kesempatan, Juragan. Kesempatan supaya anakmu bisa berbuat lebih kurang ajar lagi? Tidak! Juragan, berilah waktu, Juragan. Bapak! Mohon ampun, Juragan. Enak saja kau minta ampun. Ajar anakmu itu! Baik, Juragan. Bagus. Tapi besok pagi kau harus pergi dari rumah ini. Tapi, Juragan, Hutang kami. Jadi maunya, jangan lunas. Biar bayar tiap hari.
anak cucu kalian pun tidak akan bisa melunasinya. Mengerti? Juragan, Gan. Maafkan Bondan, Pak. Semua ini karena Bondan. Tidak, Bondan. Bapak tahu siapa Surip. Segera saja kita pindah, Pak. Kemana kita harus pindah, Bondan? Bagaimana, Pak? Sudah kau usir mereka? Pokoknya, mulai besok pagi, aku sudah tidak mau melihat muka mereka lagi di rumah itu. Kemana dia? Barangkali ikut Pak Yusuf, Pak. Pergi. Apa? Bu? Ibu? Bu? Apa? Ada apa? Pagi-pagi sudah marah-marah. Katanya Sumi tidak ada di rumah. Kemana perginya tuh anak? Barangkali dia pergi ke rumah Pak Yusuf tadi malam. Kalau kau tahu, kenapa kau biarkan? Itu baru barangkali, Pak. Coba aku lihat ke sana. Kak Bondan. Kak Bondan. Kak Bondan. Sumi, ada apa kau di sini? Ayo pulang. Ampun, Bu. Mau bikin malu orang tua ya? Mereka kan cuma pembantu. Kenapa mau ikut-ikut mereka? Lagi anak kecil mau ikut campur urusan orang tua. Ayo pulang. Ampun, Bu. Ampun. Si Yusuf itu sudah tidak tinggal di situ lagi. Kau cari dia sampai dapat. Suruh dia bayar semua hutang-hutangnya. Sekarang juga. Kalau dia belum bisa bayar, Paksa. Gunakan kekerasan. Percuma kau bertahun-tahun jadi tukang pukulku. Kalau sampai tidak berhasil. jangan khawatir, Gan. Pokoknya beres. Pelan-pelan, Pak. Lumayan. Biar rumah ini lebih jelek daripada rumah Juragan Amir yang kita tinggali itu. Iya. Ini juga sudah syukur. Pak Haji sudah mau kasih tempat tinggal pada kita.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, kau. Ah. Masuk, Mat. Masuk. Duduk, duduk. Ya. Ada apa, Mat? Begini, Pak. Saya disuruh kemari oleh Juragan Amir buat menagih utang. Aduh, Mat. Masa kau tidak tahu? Aku sudah lama tidak pernah terima gaji lagi. Gaji kami langsung dipotong hutang tiap bulannya. Apa iya? Masa Juragan sekejam itu, Pak? Kapan Pak Yusuf kerja sejak Juragan Amir masih kecil? Saya tahu Bapak dan Ibu ini pengabdi-pengabdi yang jujur. Tapi ya, tidak selamanya pengabdi yang jujur itu mendapat tanggapan yang baik, Mat. Begini saja, Pak. Saya ini orang yang tidak pernah gagal melaksanakan perintah Juragan Amir. Tahu kan? Betul, Mat. Sekejam-kejamnya saya yang orang kenal. Tapi terhadap Pak Yusuf, rasa-rasanya begini saja, Pak. Nanti bilang kepada Juragan Amir bahwa Bapak tidak pernah ketemu saya. Dan saya akan lapor bahwa saya tidak berhasil mencari Bapak. Iya. Permisi. Terima kasih, Mat. Aduh, Pak. Ya. Sebelum Juragan Amir datang, Bondan mau ke kota, Bu. Mau cari kerja. Tidak. Tidak mungkin, Bondan. Mungkin saja, Bu. Sekarang Bondan sudah bisa baca, bisa nulis. Betul. Tapi kalau hanya itu bekalmu ke kota, belum cukup. Benar, Bondan. Ibu tidak sampai hati melepas kau, Nak. Di kota, sama siapa kau tinggal? Makan. Dan kalau kau sakit, Nak. Oh, tidak. Tidak. Tidak, Bondan. Bondan tidak ingin melihat Juragan Amir datang memaksa Bapak dan Ibu harus membayar hutang-hutang sekarang juga. Itu haknya, Bondan. Benar, Pak. Tapi Bondan tidak mau menyaksikannya. Apa kau berkeras juga ingin ke kota? Kalau jalan matanya dipakai dong. Bikin rusak dagangan orang aja. Beresin. Beresin. Kurang ajar. Bukannya bantuin malah mabur aja.
Bang, boleh saya bantu nyuci mobil, Bang? Nggak usah. Masih kecil mau bantuin. Bisa apaan lo? Ayo, pergi sana. Jangan deket sini. Terus. Ya, terus. Hop. Selamat siang, Pak. Dul, Iya, Pak. Bapak mau pergi kondangan nanti. Iya. Tolong dicuci yang bersih ya. Beres. Tanggung rapi. Dul, Iya, Pak. di kolong tadi perasaan ada yang nyangkut. Bagian yang mana, Pak? Depan apa belakang? Tahu. Depan kali. Coba aja periksa. Baik deh, Pak. Nggak apa-apa ya, Pak. Untung aja Bapak nggak ketubruk. Siapa yang mendorong saya tadi? Tuh dia anaknya tuh, Pak. Tahu-tahu apa yang kau lakukan? Maaf, Pak, kalau saya salah mendorong Bapak sampai masuk kali dan mobil Bapak jadi rusak. Kau telah berjasa sekali. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Siapa namamu? Bondan, Pak, dari Kedaung. Betul, Mak. Dia datang dari desa. Bondan, lu udah berapa hari di sini, Bondan? Baru 3 hari, Mak. Oh, lu naik apaan dari desa? Hah? Jalan kaki, Mak. Jalan kaki? Aduh, lu gile. Lu betul-betul nekat lu. Makanya biarin deh, Mak, dia tinggal di sini. Dia bisa bantuin Mak, bantuin saya nyuci mobil, ya. Mak kan nggak keberatan, Mak. Boleh ya, Mak? Boleh kan? Kesian. Boleh ya, Mak, ya? Boleh, Dul. Biarin deh, dia tinggal di sini saja. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Bang Dul. Iya. Dul, sini. Pak Broto. Rame amat. Berkah, Pak. Mana si Bondan? Ngebantuin mak saya lagi pergi belanja ke pasar. Bentar lagi juga dia datang. Ya, nanti saya kembali ya. Baik, Pak. Bentar, Bang. Aduh. Aduh, Bondan, bikin kaget emak saja. Aduh. Nih, Bang. Cepat. Aduh, ini Bondan. Mak Inam orangnya tua, Mak Inam suka latah. Kalau kaget tidak sengaja, maka lantas ia berkata, copot, copot. Apa Mak yang copot-copot? Giginya gigi Mak copot. Pantas Mak
kempot. Copot, apa mak yang copot-copot? Giginya gigi mak copot, pantes mak pipinya kempot. Copot, giginya copot, copot, hidungnya copot, copot, kupingnya copot, akhirnya mukanya petot. Hop, 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 hop. Hop. Biasa. Yang bersih ya. Beres, Pak. Bang Do! Bang Do! Bang Do! Hah? Ini kentalnya. Iya. Ini mobilnya Pak Broto. Bersihinnya yang rapi. Abang mau sarapan dulu di seberang. Ya? Undan, ada apa kau lari-lari? Ini Pak, Dompet siapa itu? dompet Bapak. Kok tahu itu dompet bapak? Habis di dalamnya ada potret Bapak. Bundan, duduk sini sebentar. Ayo, nggak usah takut. Apakah Bundan sudah senang tinggal sama Bang Dul? Setengah. Setengah bagaimana? Setengah senang. Setengah tidak, Pak. Kenapa begitu? Bondan senang dapat kerja. Dapat uang. Tapi Bondan sedih. Jauh dari ibu dan bapak. Bundan masih sebegini kecil, sudah kerja, cari uang. Kenapa tidak sekolah dulu? Bondan kerja buat bayar hutang bapak dan ibu pada Juragan Amir. Betul, Pak. Heller-heller ini model yang terbaru. Ini contoh-contohnya. Waduh. Mau usaha apa, Pak? Saudara-saudara ini menganjurkan agar kita membeli heller. Selain kita bisa menggiling padi sendiri dalam waktu singkat, dan juga kita bisa menerima padi-padi dari orang luar. Maksudnya buat disewakan lagi, Pak? Betul, Bu. Oh. Kemampuan heller-heller itu berkuintal-kuintal seharinya. Pokoknya tidak akan rugi. Pasti menguntungkan. Duit mengalir terus. Berapa harganya heller itu? Karena di desa ini belum ada listrik, tentu Bapak harus beli dieselnya juga. Nah, dengan diesel itu bisa Bapak pergunakan untuk penerangan rumah juga. Dan selebihnya bisa untuk TV. Pendeknya Bapak benar-benar hebat di mata rakyat sini. Berapa sih harga huler itu? Ya, paling-paling 2,5 juta. Sudah sekalian dieselnya. Agar keuntungannya pesat dan kembali modalnya cepat, Bapak sebaiknya beli 3. 3? Iya. Desa ini Bapak kurung dengan huler-huler Bapak. Dengan begitu, uang terkuras ke satu jurusan. Yaitu ke perusahaan Bapak. Wah, bisa cepet kaya kita, Pak.
Ayo, mari silakan minum. Ayo. Pendeknya, dalam waktu 3 bulan, Ibu bisa membeli 4 mobil. 2 sedan dan 2 Colt. Tapi dari mana saya mendapat uang kontan begitu banyak? Pak, bagaimana kalau kita jual sawah kita yang baru kena hama wereng itu? Tepat usul Ibu. Ganti usaha dari bertani menjadi perusahaan penggilingan padi. Betul juga pendapat saudara-saudara. Nah, sekarang masalah keuangan sudah dapat Bapak atasi. Nanti beberapa hari lagi kami akan datang kemari untuk mengambil 1/3 uang muka itu. Yaitu sebanyak 2,5 juta. Nah, ini kartu nama saya. Supaya Bapak tidak ragu-ragu lagi. Oh, jadi Bapak sendiri direkturnya? Betul. Dan saya wakil direktur. Maksud kami datang sendiri ke sini untuk menghindarkan penipuan-penipuan yang mungkin terjadi. Maklumlah Pak, sekarang ini banyak sekali terjadi bermacam-macam cara penipuan. Nah, saya kira semuanya beres. Kami permisi. Mari, mari. Oh iya, mari. Si. Mari. Bu, sebentar lagi kita akan menjadi orang yang terkaya di desa ini. Lekas baik ya, Bi. Nanti kalau obat batuknya sudah habis, Sumi ambilkan lagi. Jangan, Neng Sumi. Nanti ibumu tahu. Sumi dimarahin. Pulanglah. Bi, Kak Bondan kapan pulangnya sih? Tidak lama lagi. Kak Bondan kerja di kota ya, Bi? Iya, Su. Kasihan Kak Bondan, sendirian di kota. Sudahlah, Nak. Pulang kau, Sum. Nanti dicari ibumu. Bi, lekas baik ya. Kalau Kak Bondan pulang, kasih tahu Sumi ya, Bi. Iya, nanti Bibi kasih tahu. Bondan, kau Nak. Kau, Pak. Aku heran. Akhir-akhir ini Bapak sering kepentok pintu. Kenapa? Rasanya ada kelainan pada mataku. Diobati toh, Pak. Tidak ada rasa sakit, Bu. Tapi rada kabur penglihatanku. Ya, malum, umur sudah lanjut. Masa jangan karena semprotan obat hama itu saja, Pak? Mungkin juga, Bu. Jangan. Jangan, Pak.
Kita belum tahu keadaan Bondan sekarang. Sakitmu akan bertambah berat, Bu, kalau kau selalu memikirkan Bondan. Bagaimana tidak dipikirkan, Pak? Sampai sekarang kita tidak tahu di mana dia sekarang. Dan bagaimana keadaannya. Pasrahkanlah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya, kirimilah dia doa. Aku cemas, khawatir. Kalau aku tidak sempat menemuinya. Oh, jangan berkata begitu. Kenyataannya sih emang begitu, Pak. Dia anaknya rajin, sopan, berbudi, jujur lagi, Pak. Betul. Apakah selama ini dia pernah pulang ke desa, mengantarkan uang buat orang tuanya? Belum, Pak. Kelihatannya dia lagi getol ngumpulin duit. Yang saya lihat, dia beliin kain kebaya buat ibunya. Heran. Anak sekecil itu sudah pinter ngatur hidup. Soalnya dia prihatin, hemat, periang lagi, Pak. Betul. Ya. Tahu kan tahu. Ya. Dia pernah menyelamatkan nyawaku. Tahu, Pak. Nah, sekarang kalau umpamanya kau jadi aku, apa yang akan kau lakukan untuk dia? Wah, susah, Pak. Soalnya kan utang nyawa. Justru itu aku tanyakan padamu, Dul. Soalnya lagi nih, Pak, saya kan belum pernah jadi orang kaya seperti Bapak. Loh, ini kan hanya umpamanya saja. Coba kau bayangkan. Kira-kira bagaimana? Kalau saya jadi Bapak sih... Stop. Stop. Ah. Bu. Bagaimana, Pak? Berhasil? Waduh, kita celaka, Bu. Kita tertipu. Tertipu bagaimana? Aduh. Yang datang kemari itu, Bu, ternyata penipu. Kan di kartu namanya ditulis direktur. Itu dia. Semuanya ternyata palsu. Aku jadi malu masuk pabrik kecap. Loh, kok ke pabrik kecap segala? Itu dia, Bu. Dia kasih nama palsu, alamat palsu, kwitansi juga palsu. Semuanya palsu. Ya, hilang dong uang kita, Pak. Bukan hilang lagi, Bu. Amblas. Ya Allah. Apalagi kekayaan kita, Pak. Semua sudah kita jual. Malahan rumah kita ini
sudah jadi jaminan hutang. Nyatanya sekarang ular tidak dapat, uang pun lenyap. Sudahlah, Bu. Jangan disesali apa yang sudah terlanjur. Kenapa Bapak dulu percaya saja sama mereka? Loh, kan dulu Ibu yang menganjurkan aku untuk menjual sawah dan menggadaikan ini rumah. Ya, kalau dulu Bapak tidak mau, kan tidak jadi begini kita sekarang. Wah, jadi aku yang disalahkan. Oh, Pak Tahir. Iya. Mari, Pak. Silakan, Pak. Bagaimana, Pak Amir? Beres? Baru saja saya pulang, Pak. Ternyata saya kena tipu. Loh, soal penipuan itu bukan soal saya. Tapi yang penting bagi saya, uang yang Bapak pinjam dari saya itu bagaimana? Saya minta kebijaksanaan Pak Tahir untuk memberi waktu sedikit hari lagi saja. Wah, Bapak jangan permainkan saya. Sebagian uang yang saya berikan itu saya dapat pinjam dari orang lain lagi. Bisa celaka saya nanti. Tolonglah, Pak. Beri saya waktu 1 minggu lagi saja. Kalau meleset lagi janji Bapak? Bapak ambil rumah saya ini, yang sudah saya jadikan jaminan. Baiklah, 1 minggu lagi ya. Terima kasih, Pak. Permisi. Bondan. Sabarlah, Bu. Sebentar lagi juga Bondan pulang. Pak, kita susul si Bondan, Pak. Kasihan, dia kehujanan. Pak, dia sendirian di kota, Pak. Aduh. Ya Allah, lindungilah Bondan, anakku. Pak. Bondan, apa kataku, Bu? Bondan, Pak. Bondan, mana Pak? Pak. Kau, Sumi, ada apa malam-malam begini? Sumi bawa obat buat Bibi. Kau sungguh sayang pada Bibi, Neng Sumi. Sumi kepengen Bibi lekas baik. Iya. Nanti sama-sama nyusul Kak Bondan ke kota. Iya. Bibi jangan nangis, Bi. Tidak, Neng. Bibi tidak nangis. Nanti kita sama-sama jemput Kak Bondan. Bibi jangan nangis, Bi. Iya. Jangan nangis, Bi. Bondan. Bu, jangan menangis, Bu. Ini uang untuk bayar hutang, Bu. Ibu, Bu. Dan, Bondan. Kenapa malam-malam nangis? Lapar ya? Tidak, Bang. Habisnya kenapa?
Bondan mimpi. Ngimpi apa? Hah? Dimakan macan? Bukan. Bondan mimpi ketemu ibu. Terus ibu pergi lagi. Bondan panggil-panggil. Ibu diam saja. Bondan jadi sedih. Terus nangis. Itu nggak apa-apa. Itu tandanya ibumu kangen. Oh, begitu ya, Bang? Iya. Udah deh, tidur lagi aja deh. Besok bangun pagi-pagi. Ayo tidur. Bondan. Bondan. Bondan pulang, Bu. Bondan. Ibu. Ini Bondan pulang, Bu. Bondan. 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 Di mana? Bondan. 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 Bu! 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 Mari kita pulang, Bu. Bondan. Mari. Kok ngelamun, Dan? Makan deh nih sarapannya. Ada apa? Bondan tidak nafsu makan, Mak. Kenapa? Hah? Kenapa? Bondan sudah kangen sama ibu. Kok begitu mendadak, Bondan? Tidak tahu, Mak. Perasaan Bondan tidak enak. Itu bungkusan apa? Coba Ma lihat. Bahan baju dan kain panjang untuk ibu. Oh, apaan sih? Aduh. Kalau begitu, biarlah ku suruh Sidul mengantarkan kau pulang, Nak. Tidak usah, Mak. Hah? Mak, Bondan menyusul Bang Dul. Mau nyuci mobil. Iya. Aduh. Bu, hari ini aku akan menggarap sawahnya Pak Kasim. Pak, aku pingin makan semur daging, Pak. Tolong belikan ya, Pak. Aku pergi dulu ya, Bu. Iya.
Bu. Ibu. Bu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bondan, lu berani pulang sendiri? Hah? Berani, Mak. Biarin deh, Mak. Ntar saya nganterin ke terminal bis. Bondan, ini ada sedikit oleh-oleh buat ibumu. Terima kasih, Mak. Kirim salam buat bapak ibumu ya. Kapan-kapan diajak kemari, ya? Iya. Bondan pergi dulu, Mak. Selamat jalan ya. Iya. Hati-hati loh. Baik, Mak. Berangkat dulu, Mak. Yuk. Tapi rumah itu adanya di desa, Pak. Di desa? Ya. Mudah-mudahan saja harga rumah berserta pekarangannya seimbang dengan hutang-hutang saya kepada Pak Broto. Rumah itu dalam keadaan kosong atau masih ditempati? Menurut perjanjiannya, seharusnya hari ini mereka sudah pindah. Bagaimana, Pak? Setuju? Kalau Pak Tahir menghendaki begitu, baiklah. Siapa tahu sewaktu-waktu nanti saya ingin bertani. Terima kasih Pak. Kalau Bapak kurang percaya, ini surat-surat rumahnya, Pak. Pak Tahir, silahkan minum. Terima kasih. Oh, jadi rumah itu milik Pak Amir. Benar, Pak. Apa Bapak juga kenal? Tidak, tapi rasa-rasanya saya pernah mendengar nama Pak Amir. Pak Amir. Ya. Juragan Amir dari Desa Kedawung ya? Benar, Pak. Saya setuju. Hal-hal lain kita atur belakangan. Terima kasih. Sampai ketemu. Betul. Bondan mana? Dia pulang kampung, Pak. Hah? Kapan? Tadi pagi, Pak. Saya nganterin ke terminal. Betul, dia tinggal di Desa Kedawung. Betul, Pak. Mobilnya nggak dicuci dulu, Pak. Makasih. Hah? Apa kau tidak kerja kuli garap lagi, Sob? Tidak, Pak Haji. Yang saya pikirkan, bagaimana nasib si Bondan, sedangkan ibunya sudah tidak ada lagi. Yusuf, ikhlaskan. Istrimu kembali kepada yang menciptanya. Doakan agar dia mendapat tempat yang baik di sisinya.
Oh iya, Sup. Kau pergilah ke rumah Juragan Amir. Memang ada apa, Pak Haji? Dia akan pindah rumah hari ini. Pindah rumah? Kan rumahnya sudah dijual. Dijual? Jangan kaget, Sup. Tuhan menentukan jalan hidup manusia. Ibu, Pak. Bu. Di sawah. Bondan, Pak Haji. Pak Haji, Ibu dan Bapak sedang mengerjakan sawah siapa? duduk. Katakanlah Pak Haji, Ibu dan Bapak sedang kerja di mana? Tenang, tenang Bondan, tenang. Saya bawa oleh-oleh buat Ibu, Pak Haji. Sebenarnya ibumu sudah pindah rumah, Pak? Ibumu sudah meninggal dunia. Ibu! Sabar, Ibu! sabar nak. Ibu! Bunda sama siapa, Bu? Ibu! Bu! Bunda sama siapa? Nah, Yusuf. Selamat tinggal ya. Iya, Juragan. Ini uang buat jajanmu. Tidak, Juragan. Saya tahu Juragan lagi kesusahan. Buat bekal Juragan di jalan. Neng Sumi, baik-baik di jalannya, Neng. Iya, Pak. Yusuf, kami harus pergi. Selamat tinggal. Selamat jalan, Juragan. Maaf, Pak. Bapak ini siapa? Saya Yusuf, Juragan. Yusuf. Bapaknya Bondan?
Betul. Tapi dari mana juragan tahu? Bondan. Bondan, ibumu nak. Pak, ibu sudah tidak ada, Pak. Ya, ya. Bondan, anakku. Bapak. Betul, Pak. Dia memang Bondan anak Bapak yang tadi kita bicarakan. Sudahlah, Bondan. Jangan menangis, nak. Kita sudah berkumpul lagi. Bondan, bapakmu sudah kuberitahu bahwa rumah yang dulunya milik Juragan Amir ini sekarang jadi kepunyaanmu. Kepunyaan Bondan. Betul, Bondan, kepunyaanmu. Tapi bagaimana dengan Sumi, Surip, dan Juragan Amir? Di mana mereka? Sumi, ada apa sih? Kok gelisah betul kelihatannya? Itu, Bu, burung jalak Sumi. Kelupaan, tidak dibawa. Kasihan. Berhenti. Iya kan? Tadi bukan periksa-periksa dulu sih. Ayo ambil sana. Cepetan. Kalau boleh, Pak, bagaimana jika mereka sama-sama tinggal di sini? Terserah Bondan. Rumah ini sudah menjadi hak milikmu. Kak Bondan, kemana saja, Kak? Ke kota. Bapak Sumi kemana? Di sana, mau pindah. Jangan pindah. Kita sama-sama tinggal di sini. Mari kita nyusul. Ayo. Bapak benar-benar beruntung memiliki Bondan. Yang sekalipun masih kecil, tapi berhati emas. Ini hanya bagian kecil saja dari kekuasaan Tuhan yang dilimpahkan kepada umatnya, Juragan.